Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom semua Bapak Ibu yang ada di rumah. Pagi ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita beribadah lewat online, lewat YouTube kita. Tapi saya percaya tidak mengurangi kuasa Tuhan. Amin. Tuhan melawat kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa rumah tangga kami Tuhan. Kami bawa Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau fokus meninggikan nama-Mu Yesus. Kami bersyukur untuk napas yang Tuhan berikan pada kami Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Mari kita sembah Dia. Naikkan pujian kita bagi Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Dialah Allah yang layak kita sembah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Mari memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kita naikkan pujiannya dari awal jemaat Tuhan. Katakan saat pagi hariku datang lagi. Kita menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mari mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Mari puji Dia, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Oh haleluya. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Amin. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Angkat tanganmu. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Amin. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan.
tangan bagi Yesus. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, mari bersyukur atas anugerah dan kasih-Nya. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Biar mulut kami, lidah kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak disembah. Allah yang Maha Kudus, Engkaulah Alfa dan Omega. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Pagi ini kami berikan segala pujian kami Tuhan. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Keagungan hanya bagi-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak. Haleluya, haleluya. Oh, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Amin. Haleluya. Kau mulia. Oh, namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasa-Mu, namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak. Katakan dimuliakan, dimuliakan. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa yang baik. Adapun pertolongan kita daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, turunlah atas kita damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengaku iman rasuli dan hendaknya masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing kami beribadah. Kami percaya tidak mengurangi kuasa Tuhan di tengah kami. Biarlah Tuhan pagi ini kami semua merasakan sukacita Allah.
Kami semua merasakan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati umat-Mu yang beribadah di rumah Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami percaya ada kuasa di tengah-tengah puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biar Engkau berbicara bagi kami. Kami semua diberkati lewat firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami diajar, kami ditegur di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya firman-Mu sungguh menjadi berkat bagi hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah kami pagi ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Roh Kudus yang menuntun ibadah kami. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kita semua orang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta. Amin. Kasih tos sama papa, mama ya, suami, istri. Saling mengasihi. Kita naikkan pujian kita. Dia Allah yang bertahta di tengah-tengah pujian kita. Mari katakan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Sekali lagi Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Yes, haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Dengan iman mari katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Sekali lagi. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. 1, 2, 3. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Jemaat Tuhan katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi angkat tangan katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan kita sanggup, amin. Ya Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib bagi kita, saudara. Kita percaya, kita katakan dengan iman kita, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Yes, Allah sanggup melakukan segala perkara.
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan, Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Allah sanggup. Haleluya. Yesus sanggup. Silakan duduk jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka ayat responsoria kita dari Matius 6 ayat 33. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya, Matius 6 ayat 33. Ya, kita baca sama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Siapkan hati kita. Biar Tuhan lembutkan hati kami, Bapa. Pagi ini Tuhan, biar kami menjadi orang-orang yang setia. Kami menjadi orang-orang yang setia mencari kerajaan-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu Bapa. Biarlah Tuhan itu tinggal dalam hati kami. Ajar kami taat untuk melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap Engkau memilihku. Ubahkan ku ceritakan nama yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu, bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami. Kami tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Haleluya. Katakan, tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih
jadiku, akan ku sempurnakan, jadi karya yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, amin Tuhan, tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti pada hamba-Nya panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Ini janji kami Tuhan, bahwa sepanjang hidup kami mau mengikuti Engkau, kami mau melayani Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan dapati kami terus menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Dan kami boleh terus setia melakukan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, setiap kami dimanapun kami berada saat ini, kami mau buka hati kami lebih lagi untuk Engkau. Kami mau Tuhan diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kami Tuhan boleh semakin serupa seperti Engkau. Kami boleh semakin serupa seperti Yesus. Berkati hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami. Kami mau fokus akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya ada Roh Kudus yang akan memampukan kami melakukannya sampai akhir hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah atau dimanapun berada saat ini. Shalom, saya mau menyapa. Shalom Bapak, Ibu, saudara. Haleluya. Sungguh sukacita yang besar buat saya untuk ada di hadapan Bapak Ibu dalam ibadah kita di hari ini, di pagi hari ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk gembala yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kita langsung saja untuk bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kali ini tema yang akan saya sampaikan Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama menjadi sahabat yang setia. Haleluya. Menjadi sahabat yang setia. Nah, kita mau jadi sahabat-sahabat yang setia. Amin. 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 Ya, kita akan buka satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu dari 1 Samuel. Dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-18.
1 Samuel pada pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ya. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan baca Daud dan Yonatan. Ayat yang pertama, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan meninggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Wow, di sini kita mau belajar sama-sama. Ada satu bagian firman Tuhan menceritakan bagaimana kisah yang luar biasa persahabatan dari Daud dan Yonatan. Daud, ya kita tahu dia dalam rangkaian cerita ini sebelumnya dia sudah mengalahkan Goliat dengan kuasa yang daripada Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, sehingga akhirnya dia bertemu dengan Raja Saul, raja pertama dari bangsa Israel. Sampai akhirnya dia kemudian bertemu dengan Yonatan di istana Saul. Begitu luar biasa perjalanan Daud bersama dengan Tuhan sampai Daud mampu melakukan perkara besar. Nah, kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu, ya, gimana sih caranya supaya kita bisa jadi sahabat yang setia saat ini. Nah, tentu untuk menjadi sahabat yang setia, apalagi di zaman sekarang, di masa-masa sekarang ini pasti sangat susah sekali ya, sangat susah sekali. Kalau kita bicara tentang hidup, ya, kita bicara tentang hidup. Sebelum nanti saya sampaikan tentang Yonatan dan Daud, kita bicara tentang hidup saat ini, kita menyadari bahwa hidup kita itu begitu sangat fana ternyata, ya kan? Apalagi karena COVID saat ini. Orang meninggal, saudara, keluarga, orang-orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, kita kaget ya kan. Dan demikian memang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 14 bahwa hidup kita adalah seperti uap yang sebentar ada lalu lenyap. Bahkan dalam 1 Petrus 1 ayat 24 firman Tuhan berkata, bahwa hidup kita ini seperti rumput yang kering dan seperti bunga yang gugur. Jadi begitu singkat. Di bagian yang lain dikatakan bahwa hidup kita ini paling lama 70 tahun. Ya kan? Nah, tapi banyak juga yang tidak mencapai itu. Ya. Nah, dengan kefanaan hidup yang saat ini, ada satu bagian yang menggetarkan jiwa saya bahwa kehidupan ini adalah perjalanan di mana akhirnya ada pelabuhan terakhir yang akan kita tuju sama-sama gitu kan. Pelabuhan terakhir itu adalah Tuhan dan kerajaannya. Amin. Nah, saat ini kita kembali kepada Yonatan dan Daud. Di bagian firman Tuhan dikatakan tadi ketika Daud habis berbicara dengan Saul ya, kemudian berpadulah jiwa Yonatan. Kata berpadu itu dari bahasa Ibrani yang berasal dari kata nikserah yang berarti melekat erat kepada sesuatu atau seseorang. Gitu. Sementara jiwa dari kata nepes dalam bahasa Ibrani yang berarti bagian terdalam dari seseorang. Iya kan? Sehingga mereka ini mengasihi ya, satu sama lain saling mengasihi karena sudah terikat ya kan, sudah melekat erat jiwanya ya kan, bagian inti, bagian terdalam dari Daud dan Yonatan sehingga ada kasih di sana ya kan, menggunakan kata ahaf ya, yang artinya ahaf ini kasih, mengasihi ahaf itu biasanya dipakai untuk menggambarkan kasih kepada saudara, hubungan karena persaudaraan, hubungan karena perjanjian bisa, hubungan antara orang tua dengan anak juga bisa. Nah, sehingga di sini jelas bagaimana timbul kasih di hati Daud, timbul kasih di hati Yonatan sehingga mereka saling mengasihi. Sampai apa yang terbaik yang dipunyai oleh Yonatan dia bisa berikan bagi Daud, ya kan?
Nah, bagaimana sih bisa, ya kan, seseorang bisa mengasihi dengan begitu rupa di zaman sekarang ini yang tentu sangat susah. Tentu kita semua belajar daripada Yesus Kristus, tidak ada yang lain, dari Allah sendiri. Allah itu kasih, kita semua sudah tahu. Dan ketika kita bicara tentang kasih, tentu itu bukan sekedar kata-kata yang bagus ya kan. Kasih itu apa? Wah, banyak orang mampu merangkai kata dengan begitu indah. Tapi kita sama-sama tahu bahwa kasih itu bukan cuma kata-kata, tapi tindakan nyata, ya kan? Allah itu kasih. Allah yang pertama kali menyatakan kasihnya kepada manusia. Dia yang datang, yang adalah Allah sendiri menjadi manusia karena dia mengasihi kita, ya kan? Nah, di sini kita sama-sama belajar dari bagian yang pertama yang saya sampaikan tadi, bahwa hidup kita adalah perjalanan yang singkat, sangat singkat. Bahkan menit demi menit ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Itulah keterbatasan dan kelemahan kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa kefanaan ini, dalam kefanaan yang ada, kita jadi mengerti bahwa ada kekekalan. Ya, dari yang besar kita tahu ada yang kecil, dari yang terbatas kita bisa tahu ada yang tidak terbatas. Dari kita yang fana, kita menyadari bahwa ada yang kekal itu. Dan itu yang harus kita usahakan selama kita hidup. Nah, salah satunya yaitu dengan kita menjadi sahabat yang setia bagi orang lain. Dasarnya adalah kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang lain. Kasih manusia itu terbatas. Kita bisa mengasihi sekarang, besok bisa berubah, ya kan? Begitulah kasih manusia, bisa naik, bisa turun, bisa menggebu-gebu, bisa dingin sama sekali. Kalau itu yang menjadi dasar kita untuk bisa menjadi sahabat bagi orang lain, bagi keluarga, bagi siapapun, itu sifatnya sementara. Mungkin karena ada sesuatu yang bisa kita dapat dari dia, atau apa yang dia bisa berikan buat saya, ya kan? Nah, tapi tidak seperti itu. Karena dasar kita mengasihi sehingga kita bisa jadi sahabat yang sejati, sahabat yang setia kepada orang lain, itu adalah kasih Kristus. Jadi sehingga kalau orang tuh gak ada kasih Kristus dalam hidupnya, mustahil dia bisa mengasihi orang lain secara pantas gitu. Mustahil. Iya kan? Nah, dari sini kita juga belajar bahwa ketika Yonatan mengasihi Daud dan Daud mengasihi Yonatan, sebenarnya kalau secara logika Daud ini bisa dibilang adalah saingannya Yonatan sebenarnya. Karena apa? Karena setelah Saul menjadi raja, pasti ahli warisnya yang akan memimpin kerajaan bangsa Israel itu adalah Yonatan. Tapi Yonatan tidak pernah sekalipun memandang kerajaan itu menjadi miliknya sendiri. Ya kan? Menjadi sesuatu yang harus dia pertahankan. Menjadi memang dia punya. Karena apa? Karena Yonatan tahu bahwa dari awal pun bukan dia yang akan meneruskannya. Tapi Daud yang akan menggantikan ayahnya. Ya kan? Seumur hidup Saul memburu Daud, tapi seumur hidup Yonatan menjaga Daud seumur hidupnya. Ya kan? Wow, ini tuh jarang ditemukan zaman sekarang. Tapi karena Yonatan, dia takut kepada Allah. Dia tahu apa yang Allah mau sampai dia tidak punya keinginan sedikit pun, gitu kan. Keinginan sedikit pun untuk menggenggam, ya, walaupun mungkin menurut yang lain itu layak dia genggam, tapi tidak, dia lepaskan. Dia mengasihi Daud begitu rupa, bahkan dia juga berjuang bagaimana supaya akhirnya Daud yang akan memimpin bangsa Israel, sampai akhirnya dia menjadi musuh dari ayahnya, bahkan ayahnya juga mau membunuh Yonatan. Wah, itu sebuah gambaran persahabatan yang begitu indah. Bahkan ketika di bagian ayat yang lain, Bapak Ibu, ketika kita baca 1 Samuel, kedua Samuel, pasal yang pertama itu, ketika Yonatan mati, begitu rupa Daud meratapi kematian Yonatan, kematian Saul, ya kan? Bahkan dia bilang bahwa kasihnya Yonatan itu lebih besar daripada kasih seorang wanita, mungkin ya, maksudnya kekasih, seorang kekasih.
Tapi kasihnya Yonatan kepadanya itu lebih besar daripada kasih yang pernah dia terima. Ya mungkin dari istri-istrinya begitu ya kan perbandingannya. Karena apa? Karena Yonatan memberikan hidupnya. Ya kan, dia mengasihi, dia mengikat perjanjian, bahkan mengikat perjanjian itu pun atas inisiatif dari Yonatan sendiri. Ya kan, dia yang menginginkan ada perjanjian seumur hidup antara dia dan Daud, antara keturunannya dan keturunan Daud. Sampai itu berlaku kemudian di keturunannya. Nah, karena apa? Karena di hati Daud dia mengasihi Tuhan dengan begitu rupa. Di hati Yonatan dia mengasihi Tuhan begitu rupa. Ya kan? Nah ketika kita mengasihi itu bicara selalu tidak akan lari dari berkorban sebenarnya. Ya kan? Dalam hidup ini perjalanan hidup yang singkat dengan apa sih kita hiasi gitu ya. Dengan apa sih kita isi. Kadang-kadang manusia pengen seberapa banyak yang bisa saya dapatin dari dunia. Pengen seberapa banyak sih saya bisa ambil, saya bisa miliki gitu kan. Tapi ketika kita bicara tentang kasih, menjadi sahabat yang setia, itu kebalikannya kita berjuang sama-sama. Seberapa banyak sih yang mampu saya beri buat orang lain? Gak gampang, gak mudah. Ya untuk punya kasih yang tulus. Ya kan, kalau bukan Tuhan yang tinggal di dalam hati kita, kita mengerti bahwa kasih yang sempurna, kasih yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita itu menjadi dasar dan contoh, ya kan, gak mungkin. Kita pasti mengasihi orang itu terbatas, ya kan, kita mengasihi terbatas. Tapi ketika ada kasih Tuhan dalam hati kita, itu kita akan selalu bisa bilang sama orang, apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa buat kamu. Bukan apa ya kira-kira yang saya bisa dapetin dari dia. Wah, itu hati kita jahat kalau seperti itu. Makanya firman Tuhan bilang lebih baik memberi daripada menerima. Karena Tuhan sendiri memberi hidupnya. Yang terbaik yang Tuhan punya yaitu dirinya sendiri. Anaknya dia berikan karena dia mengasihi kita. Jadi salah sekali dan alangkah sangat-sangat tidak benar ketika kita justru bersikap kebalikan daripada Tuhan yang mengingini segalanya gitu kan. Sementara Tuhan meninggalkan segalanya. Dia ninggalin surga untuk kita. Dia ninggalin kemuliaannya untuk kita. Semua bisa dilepas oleh Tuhan. Tapi kenapa manusia mengingini segalanya? Pengen punya segalanya seperti Saul yang pengen mempertahankan kerajaan Israel menjadi miliknya dan keturunannya. Padahal sudah jelas-jelas Tuhan sudah menolak dia menjadi raja. Dan sudah bilang bahwa keturunannya pun tidak akan bisa menjadi raja lagi. Tapi dia berusaha menggenggam itu sampai ada dendam pengen bunuh gitu kan. Nah ini yang terjadi jahat. Hati kita menjadi jahat kalau kita ya ketika Tuhan itu sudah gak ada. Tapi Tuhan digantikan dengan begitu banyak keinginan. Ya, tapi kita terus berjuang sama-sama Bapak Ibu, gak mudah memang. Gak mudah untuk kita boleh seperti Yesus, ya kan, seperti Tuhan, meninggalkan segalanya, melepaskan segalanya. Bahkan Yesus sampai dia mati, dia bilang bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, dia kemana-mana jalan kaki. Kalau sekarang kan beda gitu, pengennya punya mobil, udah punya satu, pengen punya dua, pengen tiga. Ya Yesus saya gak punya rumah gitu, tapi orang pengen punya satu, pengen punya segalanya. Nah ini kasih bukan seperti itu. Ya, iman pun bukan seperti itu. Kalau kita belajar iman nih dari Abraham, dia melepaskan segalanya. Dia meninggalkan segalanya. Tuhan panggil dia dari Ur Kasdim, dia tinggalin semuanya, ya kan? Dia tinggalin, tidak ada yang terlalu berharga. Sampai akhirnya Tuhan suruh pergi ke Kanaan. Sampai akhir hidupnya Abraham tidak sampai ke Kanaan. Dia tidak sampai ke tanah perjanjian loh. Tapi dia dengan iman dia melangkah, dia meninggalkan segalanya. Dalam ibarat dikatakan dia cuma melambai-lambai. Ya kan, melambai-lambai ke negeri Kanaan. Tapi Tuhan kasih Kanaan surgawi buat dia. Nah demikian halnya dengan kasih yang terbesar dari segalanya. Karena itu Allah sendiri. Kasih itu bicara tentang seberapa banyak yang saya bisa kasih buat orang lain.
Bukan seberapa banyak yang saya bisa dapat dari orang lain. Kalau masih seperti itu berarti tidak ada kasih Kristus dalam hati kita. Wow, itu jahat sekali, jahat sekali. Walaupun sekarang serba kekurangan, keterbatasan, wah susah makan juga kita ya. Mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin juga ekonomi terbatas. Tapi gak apa-apa, dalam keterbatasan apapun yang kita alami itu gak menutup. Karena ada kasih Kristus, itu meluap begitu aja sampai kita bisa dengan segala keterbatasan kita pun kita mampu memberi untuk orang lain. Ya kan? Seperti Yonatan yang kasih semua untuk Daud. Jubahnya itu, jubah itu bicara tentang kehormatan dia. Ya kan? Kebanggaan dia, pedangnya, baju perangnya dia kasih. Gak ada yang terlalu berharga karena dia tahu, oh ini tuh yang diurapi Tuhan. Ini yang Tuhan mau saya lakukan untuk Daud. Nah, yang pertama dan yang satu-satunya, bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang setia buat orang lain hanya dengan kita mempunyai kasih Kristus. Kita belajar dari Yesus, kita belajar dari Tuhan. Makanya banyak ya, memang sangat susah sih ya. Karena dunia ini terlalu mempesona kita. Dunia ini terlalu menggoda kita dan terlalu menjerat kita. Sampai akhirnya hati kita dikuasai memang oleh keinginan kita. Hati kita bukan lagi dikuasai oleh kasih Kristus. Ya kan? Sampai akhirnya untuk berbagi dengan orang lain itu susah banget ya kan. Apalagi kalau orang itu jahat sama kita. Waduh, repot lagi itu ya kan. Dia mau bagaimanapun kesusahan, mau jungkir balik juga kita gak bakalan tolongin. Itu ya apalagi kalau dia jahat sama kita. Wah ini waktunya nih pembalasan lebih sakit gitu. Nah ini jahat. Bapak Ibu kita berjuang sama-sama dengan kasih Kristus yang rela melepaskan segalanya. Jangan kita menjadi duniawi sebenarnya itu pengen punya semuanya. Apalagi yang bisa memuaskan saya sampai egois, cuek gitu ya kan. Sampai gak peduli sama keluarga, sama saudara. Udah tahu ada saudaranya gak makan gitu ya misalnya. Tapi masih aja dia gak mau punya belas kasihan, punya kasih gitu. Wah, seberapa banyak pun yang kita punya itu gak kita bawa mati sebenarnya. Justru firman Tuhan bilang muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya kan? Apa yang kita punya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Justru itulah kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Bagaimana orang lain bisa kenal Tuhan? Lewat apa yang kita beri, lewat apa yang kita lakukan. Memang betul bukan cuma soal uang ya kan. Banyak hal perhatian, doa dan tapi memang lebih real itu tindakan nyata. Apa yang orang lain butuhkan. Ketika datang mungkin ke rumah, waduh saya belum makan. Iya dia butuh makan berarti. Kasih makan gitu kan. Jangan oh iya saya doain ya. Ya memang kesannya rohani sih. Tapi kan di dapur ada makanan dikasihlah gitu kan. Nah ini tindakan-tindakan sederhana yang real yang kita butuhkan gak cuma kata-kata. Gitu seperti Tuhan mengasihi kita, dia meninggalkan segalanya. Bahkan dalam bagian firman Tuhan, dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Kosong loh, mengosongkan, tidak punya apapun. Ya kan? Jadi alangkah jahatnya sebenarnya hati manusia ketika berperilaku tidak seperti Tuhan. Ya kan? Makanya Tuhan bilang, ingat gak cerita pemuda yang kaya raya. Yang ketika datang kepada Tuhan dia bilang bagaimana sih Tuhan supaya aku punya kehidupan yang kekal. Sempurna. Tuhan bilang jual hartamu kasih ke orang miskin ikut aku. Iya kan? Tuhan bilang seperti itu. Tapi pemuda kaya itu sedih hatinya karena banyak hartanya. Nah memang ada pilihan di sana. Pilihan ya kan? Pilihan. Semua ini bicara tentang pilihan. Karena apa? Karena ketika kita mengikut Tuhan, ya kita memang harus meninggalkan harta. Harta bicara mungkin pemuda ini punya kekuatan, uang mungkin kambing domba atau apalah yang dia punya. Tuhan tuh pengen lihat dia. Tuhan tuh pengen nguji ya. Saya merenungkan firman Tuhan ini. Emang separah apa sih Tuhan? Setidak suka apa sih Tuhan dengan kekayaan? Emang Tuhan gak suka ya kaya gitu? Bukannya Tuhan memberkati. Tapi masalahnya memang di hati manusia terikat, terjerat. Kan dikasih pilihan, jual ikut aku
atau enggak sama sekali, enggak bisa dua-duanya ya. Ikut Tuhan tuh enggak bisa ikut dunia terus ikut Tuhan, enggak bisa. Harus Tuhan aja atau tidak sama sekali gitu kan. Itu kalau firman Tuhan bilang dimuntahkan gitu. Ya enggak bisa. Kita enggak bisa memiliki dunia kemudian memiliki Tuhan, enggak bisa. Karena percintaan dengan dunia ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya dia bilang jual hartamu. Ya kan? Karena Tuhan tahu hatinya pemuda ini ada di harta. Kalau dia sungguh-sungguh pengen hidup yang kekal, melebihi hartanya dia tinggalin. Ya kan? Ini lebih berharga nih, dia tinggalin, dia jual pasti. Tapi bisa dibilang dia tidak memang punya keinginan itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan tuh bilang, jual, kasih orang miskin, ikut aku. Dan lihat, apakah aku tidak memelihara engkau? Iya kan? Mungkin selama ini pemuda itu menggantungkan hidupnya sama hartanya. Tapi ketika Tuhan bilang jual, ikut aku, kamu menggantungkan hidupmu sama aku, sama Tuhan. Dan uji aku, apakah kamu pernah kekurangan? Pasti itu. Itu yang Tuhan pengen nantang dia gitu kan. Tapi ternyata sedih hatinya. Sebenarnya pun Bapak Ibu kalau kita belajar bagian ayat ini ya. Ketika si pemuda itu pun meninggalkan hartanya, menjual, dia itu proses awal sebenarnya. Itu langkah awal dia mengikuti Yesus. Banyak karakter-karakter pasti yang harus dibenerin sama Tuhan. Sama ketika Tuhan bersama dengan murid-muridnya. Langkah pertama Petrus harus ninggalin pekerjaannya, sumber kehidupannya. Tapi kan dia diproses terus dalam perjalanannya. Dikikis terus karakternya. Nah itulah Bapak Ibu. Ketika kita mengasihi itu kita melepaskan. Kasih itu bicara tentang melepaskan, meninggalkan segalanya ya kan. Tidak ada yang terlalu mengikat kita. Ya, punya banyak itu puji Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, dan tidak punya banyak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kan? Apalagi di Covid sekarang ya kan. Aduh. Tiba-tiba meninggal dunia, mungkin hartanya masih banyak. Kadang-kadang ya begitu ya. Gak pandang lah mau susah mau kaya ya, dipanggil Tuhan tuh dipanggil siapa aja gitu. Maksudnya ya gak ada yang kita bisa genggam selamanya. Makanya terus berjuang seperti Daud dan Yonatan. Mengasihi satu sama lain karena ada kasih Tuhan di hidup mereka. Sampai tidak ada yang terlalu berharga. Daud juga bukan ngotot banget. Gak ada ngotot-ngototnya untuk jadi raja. Bahkan bisa dibilang dia gak berkehendak kok jadi raja. Tuhan yang pilih dia. Ya kan? Gak ada yang ambisi yang begitu. Ambisi untuk punya kerajaan. Daud juga gak kayak gitu. Dan kita saya bukan bilang gak bisa punya ambisi. Bisa, tentu punya tujuan, punya visi, itu bagus. Tapi itu bukan segalanya. Ya kan? Uang bukan segalanya, jabatan, keluarga, pasangan, apapun lah itu bukan segalanya. Tapi Yesus itu segalanya. Jadi ketika kita punya hati yang mengasihi Yesus, ya kita mampu mengasihi orang lain. Tentunya dengan kasih Kristus. Jadi orang itu mau jahatin kita gak ngaruh. Ya kan? Gak ngaruh. Ya, Yesus salah apa dia? Emang ada salahnya Tuhan Yesus? Satu kali pun Tuhan tidak pernah bersalah. Tapi dia dihukum. Dicambuk, digantung, disalib. Gak ngaruh tuh sama dia. Nah itu walaupun susah untuk sampai di level itu, tapi kita berjuang sama-sama. Kita berjuang sama-sama karena kita pasti bisa. Karena Kristus ada di dalam kita. Kita mau menjadi seperti Kristus, menjadi sahabat yang setia. Jadi hanya satu, kita bisa menjadi sahabat yang setia bagi orang lain, bagi keluarga kita. Hanya satu, miliki kasih Kristus, alami Kristus. Mengerti bahwa dosa kita terlalu banyak, tapi Tuhan sudah ampuni. Dan semua yang kita punya itu dari Tuhan. Dan kita mau kembalikan buat Tuhan. Amin. Amin. Ya demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Yang sudah saya sampaikan buat kita di pagi hari ini. Biarlah setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita. Kita merespon firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan satu pujian dari refnya saja. Aku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, di sempurna
dimanapun saat ini sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Seperti Daud dan Yonatan saling mengasihi, demikian kami dengan kasih Kristus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami dengan meninggalkan segalanya. Kami mau belajar Tuhan, meninggalkan banyak hal. Kami Tuhan mau melepaskan banyak hal, mau berbagi hidup kami, apa yang kami punya untuk orang lain. Kami tahu gak mudah Tuhan, tidak mudah, apalagi dalam keadaan susah saat-saat ini. Tapi dengan kasih Kristus yang menjamah setiap hati kami, sehingga kami mau berbagi, memberikan apa yang kami mampu beri bagi yang lain Tuhan. Karena tujuannya cuma satu, nama Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Berkati kami, mampukan kami, sehingga kami terus boleh menjadi saluran berkat bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara kami, bahkan bagi jemaat Tuhan, bagi siapapun Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, terima kasih buat hambanya ya. Ini adalah teman pelayanan saya juga saudara di Bless for Nation ya. Namanya adalah Christine Simorangkir. Tadi belum sempat memperkenalkan diri tapi tidak apa-apa ya. Terima kasih buat Nona Christine ya, masih single ya. Bapak Ibu yang mau kenalan boleh WA saya. Canda ya. Oke, terima kasih. Kita Tuhan Yesus memberkati Christine dalam pelayanannya sebagai hamba Tuhan. Biar Tuhan terus mengurapi dan memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita bisa dikumpulkan di rumah masing-masing dan dihantar ke Ibu Bendahara. Atau Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang sudah ada di grup WhatsApp kita. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Bapa dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar menjadi orang yang mengasihi sesama kami. Kami belajar untuk menjadi sahabat bagi semua orang Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang menjadi sahabat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk terus mengasihi. Dan juga mengasihi orang yang menyakiti hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Berkati hamba-Mu Christine yang telah menyampaikan firman Tuhan. Urapi terus Bapa pakai hamba-Mu dengan luar biasa menjadi alat kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami percaya masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi Christine Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami berikan saat ini. Biar kami boleh memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa beri persembahan dan terima kasih buat persembahan kita semua. Itu baik persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan, misi, ya semuanya boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman kita untuk minggu yang akan datang, minggu depan. Di hari yang sama, jam yang sama, jam 9 pagi. Kita masih beribadah dengan suasana online karena informasi PPKM diperpanjang sampai akhir bulan Juli. Saudara, jadi biarlah kita masih ibadah di rumah, tetap persiapkan ibadah dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh seperti kita beribadah di gereja dan kita terus saling menguatkan. Dan setiap hari Jumat kita ada doa via Zoom, tetapi mungkin Jumat besok kita akan lewat Google Meet karena kita ibadah itu 1 jam, sedangkan Zoom hanya bisa 40 menit. Jadi kemungkinan kita ganti ke ibadah kita, ganti channel ke Google Meet saudara ya. Nanti diumumkan di grup WhatsApp kita. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Bukan hanya
pelayan-pelayan, tapi semua jemaat Tuhan. Kita berdoa, saling menguatkan, memberikan kesaksian bagaimana saudara-saudara kita yang kemarin terpapar COVID sudah sembuh semua. Puji nama Tuhan ya, ada 7-8 orang ya, dan itu semua sembuh saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus baik, haleluya. Ya, kemudian pengumuman selanjutnya adalah mengenai persembahan kita. Bapak Ibu bisa memberikan, tadi sudah dijelaskan di depan dan juga nanti akan dicatat oleh Ibu Bendahara kita. Dan anak-anak sekolah minggu nanti jam 11 atau jam 12 siang akan beribadah bersama-sama dengan orang tua di rumah masing-masing lewat aplikasi Zoom katanya ya. Jadi itulah pengumuman kita pada hari ini Bapak Ibu. Terima kasih buat semua yang melayani hari ini. Terima kasih buat setiap doa-doa Bapak Ibu, buat gereja kita, buat gembala kita, buat jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga kita semua dalam perlindungan Tuhan, semua kita dalam berkat Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Kita naikkan pujian kita yang menguatkan kita. Ku percaya Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu bekerja dalam hidupku sekarang. Ku percaya tangan-Mu berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, untuk mendatangkan kebaikanku. Angkat tanganmu, ku percaya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu bekerja dalam hidupku sekarang. Ku percaya tangan-Mu berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, untuk mendatangkan kebaikanku. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada menjadi ada. Sekali lagi, yang tidak ada, kami percaya menjadi ada dengan iman kami. Yang tidak ada menjadi ada, untuk mendatangkan kebaikanku. Mari sama-sama katakan, ku percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan sempurna dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang menolong setiap kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mau naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami. Berkat Tuhan tercurah atas bangsa kami. Bangkitkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, doa kami biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan banyak jiwa berseru bahwa Yesuslah Tuhan. Banyak jiwa mengaku bahwa hanya Yesuslah Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah semuanya lawatan-Mu terjadi Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Hikmat Tuhan, roh takut akan Tuhan turun atas presiden kami, turun atas setiap pemimpin di bangsa ini. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan atas bangsa kami. Doa kami Tuhan buat gereja Tuhan di tempat ini, buat gereja GKRI Kairos Agung Mulia. Kami bersyukur gereja kami masih ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Dan doa kami bila gereja kami ini terus Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Urapi gembala sidang kami, para majelis, penatua, evangelis, semua yang melayani di gereja ini Tuhan berkati, Tuhan urapi dalam nama Yesus. Tuntun kami Tuhan untuk mengikuti jalan-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan gereja ini untuk selalu berjalan di dalam rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, buat jemaat-jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka, Tuhan menolong. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan ekonomi saat ini, Tuhan tolong. Biar Engkau campur tangan Bapa,
Engkau Allah Yehova Jireh. Engkau Allah yang menyediakan Tuhan. Engkau Allah yang mencukupkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, rumah tangga kami, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Yang paling penting Tuhan, biar iman kami tetap terjaga, iman kami tetap terpelihara dengan baik sampai garis akhir, sampai kami mendapatkan mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan, ini doa hamba, biar bagi kami semua, kami tetap bertahan, kami tetap mengakui bahwa Yesuslah Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, bahkan umat Tuhan di seluruh dunia. Biar Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan pengertian, berikan penglihatan, berikan kepekaan sedang apa yang terjadi hari-hari ini. Sehingga suara kebenaran dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa syafaat kami Tuhan di pagi ini yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biar Tuhan Allah yang menjawab doa kami, yang mendengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima berkat Tuhan buat hambanya. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita angkat tangan kita. Turunlah atas kami anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga. Amin. Cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus. Amin. Pimpinan, tuntunan, penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yes. Sampai kami kembali kepada Tuhan, pencipta kami yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Kita naikkan pujian Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita satu sejenak saudara mengucap syukur untuk ibadah kita pagi hari ini. Makasih Bapak yang baik, makasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini Tuhan. Berkat Tuhan atas kami, hikmat Tuhan dalam atas kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu kekasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.